Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Darul Ulum KPAD Cibubur, yang terhormat Pak Wahyu, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Darul Ulum KPAD Cibubur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pagi ini, marilah dengan seksama kita memanjat ke doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Darul Ulum KPAD Cibubur yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Dan yang ketiga, kita berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan agar renovasi Masjid Darul Ulum dapat bisa tercapai dengan mudah, lancar, dan sukses. Al-hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Darul Ulum min afatid dunya wal akhirah wa la tasrub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Masjid Darul Ulum. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la syifaa illa syifauka ya Allah, syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma yassir umurana fi bina'i hadzal masjid, renovasi Masjid Darul Ulum, najahan, falahan, yusran, sahlan fima ta'allaq bibina'ihi. Rabbana taqabbal du'ana wa yassir lana umurana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu setelah 3-4 tahun yang lalu bertemu di sini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih kepada pengurus dan jamaah Masjid Darul Ulum yang untuk kesekian kalinya memberi kehormatan saya untuk berbagi informasi tentang Islam. Pagi ini kita akan mengkaji, meneliti satu tema yang sederhana tapi sangat mendasar, mengenal diri kita. Siapa kita? Ma huwa nahnu. Siapa kita sesungguhnya? Nah, ya Pak.
Kajiannya tentu berdasarkan Quran. Karena Quran adalah sumber yang pertama dan utama. Allah menjamin keaslian, kebenaran, originalitas Quran itu. Dalam surah Al-Baqarah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berangkat dari ayat ini, maka satu-satunya sumber yang tinggi validitasnya itulah Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasul. Kita lanjut, Pak. Di hadapan Bapak dan Ibu ada Ar-Raudhah Asy-Syarifah. Kalau kita mengingat Raudhah Syarifah, kita akan ingat di sebelah kiri itu ada makam Rasulullah. Kita diingatkan untuk betapa besar jasa Rasulullah. Kita tidak bisa melupakan andil jasa saham Rasulullah dalam mengembangkan Islam. Kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa mengenal Quran juga atas jasa Rasulullah. Dan kita akan masuk surga insya Allah juga karena jasa Rasul dan syafaatnya. Lanjut, Pak. Kata mengenal diri itu berasal dari hadis Rasulullah. Monggo, Pak. Di kalangan ulama ahli tasawuf amat terkenal hadis yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, Nabi menggunakan kata nafs. Siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Jadi bagaimana cara kita bisa mengenal Allah? Salah satu metodenya adalah mengenal diri kita sendiri. Hadis ini mengindikasikan pentingnya pengenalan terhadap diri, atau dalam bahasa hadis nafs, untuk bisa mengenal Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita mesti mengenal, tahu siapa diri kita. Mengenal Allah dalam bahasa tasawuf disebut ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah disebut ma'rifat. Bagaimana kita bisa ma'rifat kepada Allah? Mesti kenal dulu diri kita sendiri. Siapa kita, bagaimana kita, seperti apa struktur kita, bagaimana menyikapi struktur yang ada dalam diri kita, apa konsekuensinya. Gitu. Mari, Pak. Untuk bisa ma'rifat kepada Allah, dalam ilmu tasawuf dikenal adanya tingkatan pemahaman. Ilmu tasawuf dalam bahasa lain, esoterisme Islam. Jadi Islam itu kalau dilihat bisa dilihat dalam dua sisi. Bisa melihat Islam dari bagian luar, penampang luar, disebut eksoterisme Islam. Bisa lihat dari bagian dalam. Kalau bagian luar, Islam itu isinya cuma 3. Akidah, syariah, akhlak. Tapi kalau dari bagian dalam, penampang dalam, ternyata lebih luas. Ada 4 tingkatan yang akan kita sikapi atau kita lihat. Yang pertama, Islam mengajarkan menurut tasawuf syariat. Syariat adalah jalan atau hukum yang disediakan Allah yang menghantarkan manusia bisa sampai kepada Allah. Bapak tadi, Ibu tadi sholat subuh, itu bagian dari syariat Allah. Hukum Allah, yang dengan itu kita dihantarkan bisa ketemu Allah. Bisa sampai menghadap Allah. Kalau ada syariat, ada tariqat, jalan kecil. Kalau syariat kira-kira Straat, dalam bahasa Jerman disebut Straße. Ya. Kalau tariqat itu gang. Ya. Kalau Bapak jalan dari Jerman menuju ke Perancis, ada jalan tol besar. Jalan besar disebut Straße, atau dalam bahasa agama syariah. Tapi ada jalan kecil-kecil yang keluar, gang namanya, Ausgang. Gang itu jalan kecil katanya. Itu tarekat yang ditempuh, yang jumlahnya amat banyak, ya, untuk bisa dekat pada Allah. Misalnya,
Sholat 5 waktu barusan, sholat subuh, dari mulai takbir sampai salam, itu bagian dari syariat. Tapi begitu kita berzikir, imam memimpin zikir dengan istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian baca tasbih 33 kali misalnya, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan seterusnya, itu bagian dari tarekat. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah melalui cara-cara yang lebih spesifik, yang lebih khas. Selain tarekat ada hakikat. Keadaan di mana seseorang telah sampai pada esensi sejatinya Islam itu. Intinya Islam itu namanya hakikat. Kalau sudah lewat 3 tingkatan ini, kita akan sampai pada ma'rifat. Keadaan di mana seseorang mengenal dengan sangat baik siapa Allah itu. Mengenal Allah. Nah, kita hidup di dunia ini, belajar tasawuf ini tujuannya adalah ma'rifat pada Allah, kenal Allah. Mudah-mudahan kita bisa lebih kenal Allah ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Untuk bisa ma'rifat, orang kata Rasulullah mesti mahabbah. Untuk bisa kenal Allah, orang mesti mahabbah. Mahabbah adalah kata Rasulullah al-mahabbatu belum. Ya, balik lagi Pak. Nah, mahabbah adalah asasnya ma'rifat. Untuk bisa kenal Allah, orang mesti cinta dulu sama Allah. Kalau sudah cinta sama Allah, akan muncul keinginan lebih kenal lebih jauh lagi. Bapak Ibu mau duduk di Masjid Darul Ulum setelah sholat subuh, ini bagian dari cinta pada Allah. Bapak dan Ibu lebih mengutamakan Allah dibandingkan yang lain. Ini bagian dari mahabbah, cinta pada Allah. Ini tanda-tanda menuju ma'rifat. Al-iffah, wal-iffah alamatul yakin. Iffah itu ya kemampuan kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Iffah namanya. Bagian dari tanda-tanda keyakinan. Kalau kita yakin, tahu bagaimana bisa sampai kepada Allah, orang mesti mengendalikan hawa nafsunya. Bapak Ibu sekarang mengendalikan hawa nafsu. Kalau menurut hawa nafsu, anak-anak tidur atau olahraga pagi. Tapi Bapak dan Ibu lebih memilih duduk di Masjid Darul Ulum. Kenapa? Karena iffah. Bagian dari keyakinan bahwa yang benar ini nih. Yang bagus itu duduk di masjid. Ya, baru setelah duduk di masjid, setelah ini baru olahraga pagi. Rasul melanjutkan hadisnya, katanya warasul yakin, katanya at-taqwa. Pokok pangkal dari seluruh keyakinan itu takwa. Kalau orang takwa, dia yakinnya sudah sampai puncak gitu. Yakin bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Gagah, Maha Agung. Nah, waridho bitakdirillah, ridho menerima dengan takdir Allah. Bahwa kita ditentukan hidup seperti sekarang sampai detik ini masih ada di sini, hidup tinggal di sini, berada di KPAD Cibubur, ini juga takdir Allah. Jadi kalau gitu gimana? Sikap yang bagus menurut Rasulullah adalah ridho, senang, mau menerima kenyataan itu. Karena kalau tinggal di tempat lain belum tentu lebih cocok. Gitu. Udah cocok tinggal di KPAD. Gitu. Amin. Yang amin sedikit nih. Udah paling pas gitu loh. Karena ini yang terbaik dari Allah. Karena Allah paling tahu mana yang paling baik buat kita. Gitu. Nah, kalau Bapak mau meneliti uraian tadi dari awal sampai barusan itu ada dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Seorang ulama Islam masyhur, pelopor ulama-ulama Nusantara yang kemudian mengembangkan Islam. Murid-muridnya Syekh Nawawi itu banyak. Antaranya Kiai Haji ya, Hashim Asy'ari. Seorang ulama yang belajar ke Mekah, belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian kembali ke Indonesia mengembangkan gerakan Nahdlatul Ulama. Yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Juga muridnya Syekh Nawawi kembali ke Indonesia mengembangkan gerakan Muhammadiyah.
Jadi sebetulnya Muhammadiyah dengan NU itu sebetulnya satu, mbahnya sama, gurunya satu. Jadi nggak perlu dipertentangkan, tidak perlu dibuat garis pemisah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lanjut lagi Pak. Kita coba satu-satu Pak. Apa itu syariah? Syariah menurut para ahli tasawuf adalah ibadah pada Allah. Ibadah banyak. Ada ibadah badaniah, sholat barusan. Duduk di majelis ilmu sekarang, itu ibadah badaniah. Ada ibadah maliyah, ibadah harta. Apa contohnya? Zakat, sedekah, kurban, sebentar lagi. Nah, jadi menurut para ahli tasawuf seperti Imam Ghazali, syariat itu secara sederhana disebut ibadah. Nah, inti dari tujuan diadakannya manusia. Buat apa kita diciptakan Allah? Untuk ibadah. Gitu. Oleh karena itu, bicara tasawuf mesti bicara syariat. Tidak disebut tasawuf kalau tidak menjalankan syariat. Gitu. Karena inti dari penciptaan kita adalah maksudnya untuk menjadikan kita ibadah. Monggo Pak. Menurut para fuqaha atau ahli fikih, syariat adalah hukum-hukum yang berlaku antara hamba dengan Allah dan hamba dengan sesamanya. Itu syariah. Bagaimana ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, bagaimana umrah, itu ibadah. Tapi ibadah syariah tidak hanya soal sholat, puasa, zakat. Ada juga muamalah. Bagaimana jual beli, simpan pinjam, tukar menukar, sewa menyewa. Gitu. Hidup bertetangga, hidup bermasyarakat. Ada semua dalam syariat, dalam Islam. Kita lanjut Pak. Tarekah adalah jalan menuju Allah. Kita hidup ini kayak orang sedang jalan. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Lama-lama sampai di ujung. Gitu. Ujungnya apa tuh? Bertemu Allah. Ada orang yang sampai di ujung perjalanannya bisa ketemu, berjumpa Allah. Pasti kalau berjumpa di surga. Gitu. Ada orang yang berjalan ke sana tapi gak nyampe. Gak ketemu Allah. Gitu. Saya doakan semua yang hadir sekarang ketemu Allah. Dan bertemu Allah puncak dari seluruh tujuan hidup manusia. Jadi dalam perspektif tasawuf bukan masuk surga puncaknya. Puncaknya adalah ketemu Allah. Dalam bahasa Quran liqa'ullah. Pertanyaannya, apa iya orang bisa ketemu Allah? Jawabannya faktanya bisa, dalilnya ada. Mana yang bilang Allah bisa ditemui, bisa dilihat gitu. Dalam surah Al-Kahfi 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya katanya, hendaklah memperbanyak amal soleh dan jangan berlaku syirik dengan sesuatu apapun di dunia ini. Sederhana jawabannya. Kalau kepengen ketemu Allah, 2. 1, banyakin amal soleh. Setuju nggak Pak? Menurut saya sih Pak, apa sih kita cari lagi nih? Udah fokus Allah. Gitu. Mencetak amal kebajikan, amal kebajikan, amal kebajikan, berbuat kebaikan. Dan yang kedua, jangan syirik. Gitu. Supaya tidak syirik, kita lakukan sholat tadi bilang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Itu nggak syirik itu. Jadi kalau 2 ini dijalankan, banyak beramal saleh, banyak berbuat kebaikan, dan tidak syirik, menurut ayat itu bisa ketemu Allah. Dan ketemu Allah adalah puncak dari seluruh kebahagiaan. Masuk surga itu nikmat, tapi lebih nikmat lagi ngelihat yang punya surga. Kalau begitu gimana? Dalam tasawuf, ketemu Allah adalah idola, idaman setiap orang yang menjalani tasawuf. Ketemu Allah. Kira-kira kalau Bapak cinta sama istri Bapak, gitu, tiap hari Bapak panggil-panggil, sebut bangun tidur, mau tidur, lagi jalan, apa aja panggil namanya, sebut-sebut namanya. Begitu ketemu, semua yang ada di sekitar istri Bapak itu, semua nggak ada yang bagus cuma istri Bapak. Gitu.
Setuju nggak? Pelan amat nyautinya nih. Bapak punya istri Maimunah misalnya. Saking cintanya Bapak sama Ibu Maimunah, Ibu Bapak panggil Mumun, Mumun, Mumun. Bangun tidur manggil si Mumun. Lagi ingat Mumun, Mumun aja. Begitu ketemu si Mumun, semua yang ada di sekitar si Mumun nggak ada yang bagus. Biar si Mumun lagi berada di hotel bintang 5, yang paling bagus Mumun. Sama, begitu melihat Allah di surga, semua yang ada di surga tidak lebih indah dibandingkan Allah. Pertanyaannya, apa mungkin manusia bisa ketemu Allah? Menurut faktanya bisa. Mana buktinya bisa? Sudah ada orang yang masih hidup bisa ketemu Allah. Beliau Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa naik ke langit, tapi belum turun-turun sampai sekarang. Nabi Idris naik ke langit masih hidup sampai sekarang nggak turun-turun. Tapi Nabi Muhammad ketemu Allah masih hidup, balik lagi cerita kalau ketemu Allah gitu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ada kan? Terus Allah jawab, itu ucapan Nabi Muhammad tuh, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu ucapan Nabi memberikan greetings, memberikan salam kepada Allah. Allah jawab, "Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Nabi Muhammad merespon lagi, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." Begitu selesai dialog itu, seluruh langit, seluruh pengisi langit, seluruh isi surga, malaikat menjawab, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul." Itu bukti fakta bahwasanya pernah ada orang ketemu Allah. Kalau begitu, kalau Nabi bisa ketemu Allah, orang KPAD juga bisa ketemu Allah. Masih belum amin juga nih. Kayaknya nggak yakin gitu loh ya. Belajar tasawuf itu ujungnya ke sana, Pak. Ketemu Allah katanya gitu. Bertemu Allah, berjumpa Allah. Gampangnya gini loh Pak, Ibu ya. Orang masuk istana terhormat gitu. Tapi lebih terhormat lagi ketemu yang punya istana. Siapapun yang punya istana, yang penguasanya nggak penting. Lebih terhormat bisa ketemu yang punya istana. Bisa ngobrol, bisa ngopi bareng gitu. Kalau masuk istana, pas pampres tiap hari masuk istana. Cleaning service tiap hari gitu. Tapi belum ketemu. Kalau bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa sarapan pagi sama-sama, baru gitu. Nah kita masuk surga indah, lebih indah lagi ketemu yang punya surga. Dan belajar tasawuf ujungnya mau ke sana tuh gitu. Baik, kita lanjut lagi. Hakikat adalah mengenal sesuatu secara esensial, intinya gitu. Intinya yang dikaji itu dalam tasawuf, intinya, inti persoalannya gitu. Inti hakikat sesuatu itu katanya ya. Seperti apa Allah, bagaimana Allah, bagaimana tuh af'alnya Allah gitu. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, bagaimana kita bisa cinta pada Allah dan ketemu Allah. Itu tasawuf. Monggo Pak. Nah baru di ujung dari seluruh perjalanan itu ada makrifat. Mengenal, mengetahui intinya sesuatu khususnya Allah. Jadi belajar tasawuf ada fokus pada Allah. Baik, kita lanjut lagi. Makrifat ini adalah buah dari syariah, tariqat, dan hakikat. Jadi seluruh tingkatan tadi, syariah, tariqat, hakikat, puncaknya, buah dari seluruh itu adalah makrifat pada Allah. Mengenal Allah secara totalitas. Nah, orang kalau sudah bisa makrifat pada Allah, dia sudah sampai puncak dari seluruh perjalanan dalam melaksanakan ibadah. Sebagai seorang muslim atau muslimah. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Kita lanjut lagi, Pak. Apa sih urgensinya tasawuf katanya? Apa sih pentingnya tasawuf itu?
Untuk bisa mencintai Allah diperlukan sarana ilmu. Ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan untuk bisa kita mengenal Allah, itulah ilmu tasawuf. Monggo Pak. Syekh Ibnu Athaillah, jadi kita sudah mulai masuk ilmuwannya. Kalau Bapak dan Ibu terus mempelajari tasawuf, nanti ketemu dengan seorang namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, mengatakan bahwa tasawuf adalah intisari dari ilmu tauhid. Intinya ilmu tauhid itu tasawuf. Monggo Pak. Padahal ilmu tauhid itu inti dari segala ilmu pengetahuan. Jadi ilmu Allah banyak sekali. Intinya di ilmu tauhid. Ilmu tauhid kalau diperas lagi, dicari intinya ilmu tauhid itu adalah tasawuf. Jadi inti dari seluruh inti ilmu dalam Islam, tasawuf. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang belajar tasawuf, belajar inti dari seluruh ajaran Islam. Kenapa disebut inti? Karena dibicarakan tentang sesuatu yang sangat inti. Siapa itu? Allah. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, kita mesti ketemu Allah. Amin. Cepat atau lambat, kita pasti ketemu Allah. Ada yang sudah duluan ketemu dengan berpulang menghadap Allah, ada yang belakangan. Nah persoalannya, bagaimana bisa menghadap Allah ketika kita dicabut roh itu dengan happy, dengan bahagia. Ilmu tasawuf ngasih resep gitu. Begini loh caranya supaya husnul khotimah. Begini loh caranya supaya kita bisa menghadap dalam iman. Gitu. Kita lanjut Pak. Karenanya mempelajari ilmu tasawuf akan menyampaikan ke seseorang pada pengenalan yang hakiki tentang Allah. Jadi kita bakal lebih kenal siapa Allah, bagaimana Allah itu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bisa kenal Allah lebih jauh. Kita lanjut Pak. Untuk itu katanya, terlebih dahulu orang harus mengenal siapa dirinya. Untuk bisa kenal Allah, mesti kenal dirinya dulu. Ya. Yang merupakan makhluk dengan dua dimensi. Nah, kalau manusia itu kita lihat dalam segi ilmu pengetahuan, manusia itu menurut ilmu pengetahuan klasik, makhluk dua dimensi. Bidimensional entity. Makhluk yang dua dimensi. Dua dimensi apa? Dimensi jasmani, dimensi rohani. Itu yang klasik. Kalau modern bilang, manusia itu makhluk tiga dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani, ada dimensi sosial. Karena dia tinggal di tengah masyarakat. Kalau paham yang kontemporer, manusia makhluk multidimensi. Banyak dimensinya. Dimensi budaya, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi politik, dimensi pertahanan, keamanan. Jadi banyak dimensinya manusia. Nah dari yang banyak itu kita ambil yang paling sederhana. Manusia adalah makhluk dua dimensi. Dimensi jasmani, ragawi, dan dimensi spiritual. Kita lihat. Monggo. Dalam pandangan klasik, manusia adalah makhluk dua dimensi, yaitu dimensi ragawi, fisikal, ada badannya, katanya. Ada dimensi spiritual, rohani. Jadi manusia disebut manusia karena ada jasmani rohani. Gitu. Lanjut Pak. Dalam dimensi spiritual, ya, saya tidak membicarakan dimensi ragawi karena itu tugasnya fakultas kedokteran, dokter. Saya nggak punya kemampuan cerita itu. Gitu. Kalau saya ngomong juga namanya jadi dosa, salah. Gitu. Tapi dimensi spiritual, dimensi rohani menjadi tugas saya untuk menjelaskan. Dalam dimensi spiritual, manusia memiliki daya. Nah, kalau kita buka rohani manusia, itu di dalam dirinya ada sejumlah daya. Punya power, gitu ya. Punya potensi yang kuat, katanya. Yang amat bermakna, yang signifikan. Apa itu? Ada 3. Jadi kalau manusia dibelah, ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Dimensi rohani kalau dibuka lagi isinya 3.
Ada iman, akal, dan hawa nafsu. Moga Pak. Itu semua terdapat dalam bagian spiritual manusia, yaitu hati atau kalbu. Jadi kalau iman, akal, hawa nafsu itu dibelah, di mana tempatnya? Gitu. Itulah di kalbu manusia. Jadi mempelajari tasawuf sebetulnya mengkaji, meneliti lebih jauh seperti apa hati manusia. Kita lanjut Pak. Rasulullah bersabda dalam bahasa Nabi, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Mudghah. Idza saluhat, bila gumpalan darah itu baik, katanya, saluha sairul jasadi kullu, maka seluruh jasadnya jadi baik. Wa idza fasadat, apabila buruk, katanya, fasada sairul jasadi kullu, maka buruklah seluruh perbuatan orang itu. Waktu ditanya, apa itu ya Rasul? Katanya, ala wahyal qalbu, itulah kalbu manusia. Jadi badan yang begini besar dari kepala sampai kaki ini intinya ada di kalbu itu. Nah, kalbu itu ternyata kalau dibedah lagi berlapis-lapis tuh kalbu manusia. Moga Pak. Nah, ada 4 lapis ya. Kalau hati manusia dibedah ada 4 lapis. Mohon digarisbawahi, yang dimaksud hati sini bukan hati jasmani, bukan hati yang disebut liver, bukan. Kalau itu urusan fakultas kedokteran, dokter. Yang dimaksud hati ini hati rohani. Jadi ada hati jasmani, ada hati rohani. Kalau hati rohani dibongkar, isinya 4 lapis. Lapis paling luar itu disebut sodr. Sodr itu dada atau sudur. Ada kan di Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu lapis keluar dada tuh. Nah, dada itu isinya, sodr itu, ini dada ini, isinya hawa nafsu, syahwat, pikiran-pikiran, ya, segala macam keinginan-keinginan jasmani ada di situ. Kalau orang hawa nafsunya kuat, hawa nafsunya dominan, maka lapis kedua, ketiga, keempatnya delep. Apa delep? Tenggelam. Gitu. Nah, supaya lapis kedua, ketiga, keempat itu bisa terbuka, maka lapis pertamanya itu mesti dikendalikan, dibersihkan. Membersihkan lapis pertama itu dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Kalau pakai bahasa lokal, jangan ngumbar nafsu. Setuju nggak? Kenapa nggak boleh ngumbar nafsu? Karena faktanya orang ngumbar nafsu celaka. Anak kuasa, hebat, perkasa, nembak gitu. Anak buah ditembak, mati gitu. Apa begitu? Kan nggak ada cara lain gitu. Kalau ada cara lain, mesti cara lain gitu. Ini pertama. Jadi mesti itu. Nah, bagaimana supaya hawa nafsunya bisa dikendalikan? Nah, Nabi ngajarin. Apa contohnya yang Nabi ngajarin? Puasa Ramadan. Gitu. Itu cara mengendalikan hawa nafsu. Kalau lapis pertama ini bersih, gitu, bagus, lapis keduanya muncul. Tapi puasa tidak cuma Ramadan. Yang bagus lagi setelah Ramadan puasa lagi. Senin, Kemis, 13, 14, 15. Kalau boleh sih disarankan, ya seperti Bapak Ibu ini sudah mesti rajin-rajin puasa. Amin. Kalau Ibu rajin puasa, suami demen. Kenapa? Ngirit. Sebetulnya bukan soal iritnya. Puasa itu satu dapat pahala, yang kedua sehat. Tambah umur, mohon maaf dengan segala hormat, tambah umur ada aja masalah kesehatan. Kolesterol tinggi, gula darah naik, asam urat, asam lambung, itu mesti dikontrol, dikendalikan. Mengendalikannya dengan apa? Saum, puasa. Bagus dong. Nabi meskipun sudah pangkatnya paling tinggi sejagat, tapi masih puasa. Makanya sehat, jarang sakit Nabi. Boleh dibilang
praktis dalam hidupnya nggak pernah sakit. Cuma sakit sekali. Itu juga karena kezaliman orang Yahudi. Semalaman sakit, panas badannya. Nggak bisa tahajud. Gitu. Sakit-sakit lagi 7 hari sebelum wafat. Udah. Kenapa? Karena teratur puasanya. Dan lapis pertama tuh itu bisa dengan puasa, bangun malam. Menurut saya sih nggak berat lah kalau kita subuh sekarang 4.30 berapa tuh? 4.35 ya. Kita bangun jam 4 masih sempet tahajud 2 rakaat. Tutup dengan witir. Kalau nggak sempet 3 rakaat, 1 rakaat cukup. Di Amerika, saya pernah ke Amerika Serikat, Kanada. Itu ada Profesor Robert Fraser namanya. Dia Muslim, ahli ilmu jiwa, ahli psikologi modern. Kemudian masuk Islam. Dia tulis buku Heart, Self, and Soul. Tentang hati katanya, tentang nafsu dengan roh katanya. Dalam bukunya dia mengatakan, kalau Anda kepingin mendalami tasawuf, jangan tinggalkan minimal 2 rakaat tahajud. Amin. Iya 2 rakaat kan nggak lama gitu ya. Kalau bangun jam 4, mandi 10 menit, wudu gitu, soalnya 2 rakaat bisa lah, tutup dengan witir 1 rakaat, cukup katanya gitu. Kalau kayak Nabi itu kalau bangun tidur Pak, Ibu, bangun tidur 13 rakaat Nabi sholatnya. 2 rakaat sholat wudu, 8 rakaat tahajud 2 kali 4. Tutup dengan witir 3 rakaat. Istirahat sebentar, dengar azan subuh, qobliyah. Jadi bangun tidur tuh 15 rakaat tuh Nabi itu. Makanya sehat, fisiknya banyakkan gerakan itu gitu. Ya kita sih jangan kayak Nabi lah, kayaknya nggak unggulan lah. Nabi itu kalau sholat rakaat pertama tahajud itu Al-Baqarah. 1 surat Pak, 286. Ada orang 1 bulan Ramadan nggak hatam Al-Baqarah. Nabi cuma 1 rakaat itu. Rakaat kedua Ali Imran 200 ayat. Jadi 2 rakaat sholat tahajud Nabi udah 500 ayat. 286 plus 200 plus 7 plus 7. Subhanallah. Terang aja sehat. Gitu. Ya. Nah, jadi itu ditelateni dulu supaya lapis pertamanya itu bisa bersih. Kalau ini bersih, lapis kedua muncul kalbu. Kalbu itu isinya apa? Iman. Lapis kedua tuh imannya bagus gitu loh. Kalau hawa nafsunya bisa dikontrol, imannya muncul. Bapak nih sama ibu kan bisa ngontrol hawa nafsunya, imannya muncul. Mau duduk-duduk di masjid, dengar-dengar pengajian karena iman gitu loh. Kalau imannya terus dicerdaskan, digosok lagi, dipacu lagi, dicerdaskan lagi. Nah, Bapak pernah dengar Syekh Abdul Alan Toki mengajarkan khamsun min dawa'il qalbi. Ada 5 katanya bisa menyembuhkan penyakit hati. Oleh Wali Songo diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Mohon maaf ya Pak. Ada tombo ati ono limo. Ada kan? Itu sebetulnya bahasa Arab. Cuman kan orang Jawa nggak semua ngerti bahasa Arab. Nggak laku nanti. Nah, Wali Songo Sunan Kalijogo ngajarin tombo ati ono limo katanya. Obat hati ada 5. Perkara yang paling nomor 1 katanya tilawatul Quran bitadabbur katanya. Biasakan baca Quran dengan memahami maknanya. Karena bahasa Arab susah, tuh nggak setiap orang demen. Tuh. Itu diterjemahkan oleh Wali Songo, moco Quran lan makna nih. Ada nggak? Jadi bagus. Orang macam bapak sama ibu ini dalam 24 jam mesti ada waktu yang disediakan berbaca Quran. Jangan kalau Ramadan doang baca Quran. Sambil lecek tuh Qurannya. Begitu bulan Syawal apit pet aja. Quran kemana, orangnya kemana. Bagus Pak, diterusin. Rumah kalau suka dibacakan Quran adem. Amin. Kenapa? Karena kalau kita baca Quran yang hadir di rumah Bapak Ibu itu malaikat. Kalau malaikat hadir karena kita baca Quran,
Suasana ayem, tentrem, suami sama istri sayang, istri sama suaminya cinta, anak semua orang tua hormat, orang tua sama anak sayang. Kenapa? Ada malaikat gitu. Tapi kalau nggak pernah baca Quran, kemurungsung. Apa kemurungsung? Oh, nggak enak, mau marah melulu gitu loh. Bapak ini makin makin tambah umur marah melulu sih gitu. Lah jangan salahin. Quran, Quran, Quran. Yang kedua kata Syekh Abdul Anantoki katanya kalau sudah suka baca Quran, yang kedua katanya ya, apa tuh katanya? Sholat bengi lakonono. Bener nggak? Sholat malam. Meskipun cuma 2 rakaat. Mohon maaf ya Pak, apalagi sudah tidak dinas aktif gitu, sudah Pak pernah tugas gitu. Bismillah gitu. 2 rakaat cukup gitu. Ntar lama-lama ketagihan. Kok enak ya tahajud gitu loh. Gitu. Dan tahajud itu bikin sehat gitu. Ada seorang sahabat sakit terus lapor, ya Rasul, saya sakit kok tidak sembuh-sembuh ya Rasul katanya. Kata Nabi, kum fil lail, bangun di waktu malam. Wasalli, salatlah kamu katanya. Warfa' rasaka wa yadayka ila sama. Angkat kedua belah tanganmu, doalah kepada Allah. Dijalanin sama dia. Salat dia. Beberapa hari setelah kita lebih dari seminggu, dia datang sama, ya Rasul katanya, saya sekarang lebih sehat dibandingkan sebelum sakit. Jadi sholat malam itu obat, obat penyembuh dari segala macam potensi penyakit. Masalah yang dihadapi orang semacam bapak dan ibu kita semua ini dari kepala 6 ya, kepala kelima, kepala 6 nih. Ada yang kepala 7 ya, 5, 6, 7 ya gitu. Masalahnya apa? Kesehatan. Bagaimana kita tambah umur tapi sehat. Udah sehat duit banyak, amin. Ya, iya. Lah bagaimana supaya duit banyak? Gampang ya, minta sama Allah. Nanti ada aja. Duit itu Allah yang ngatur, Pak. Ibu, ya. Allah yang ngatur gitu. Wah, Pak Ustadz katanya, saya udah pensiun, mana bisa dapat duit itu tidak karena pensiun. Allah bisa ngasih kapan aja. Dan Allah akan memberi berkah gitu. Nah, bagaimana mencerdaskan lapis kedua tuh hati itu? Yang ketiga katanya wong kang salah, wong kang soleh kumpulono, betul nggak? Kalau bahasa Arabnya mujalah satu solihin, duduk dengan orang soleh, gimana? Di masjid nih kayak sekarang. Ini bikin sehat loh Pak. Lapis keduanya sehat tuh gitu. Kita lanjut lagi, masih banyak nih. Kalau lapis keduanya cerdas, bersih dia, muncul lapis ketiga. Lapis ketiga disebut fuad. Fuad itu isinya makrifat. Lah, kita belajar tasawuf itu ujungnya pengen makrifat supaya sampai di situ. Kalau orang sudah makrifat, semua yang dilihat ini adalah ekspresi dari wujud Allah. Bagaimana maksudnya? Bapak ketika lihat matahari, di pikiran Bapak ada Allah. Bagaimana? Tidak mungkin ada matahari kalau nggak ada yang buat. Setuju nggak? Yang buat pasti bukan matahari. Itulah Allah. Jadi begitu Bapak lihat matahari, ya Pak Mas. Begitu kita bisa lihat matahari, di pikiran kita ada Allah. Bapak lihat bumi, sungai, danau, laut, gunung, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan. Begitu Bapak lihat, di pikiran Bapak ada Allah. Kenapa? Ini wujud dari adanya Allah. Bukti kalau Allah ada. Nalarnya gini loh Pak. Ketika Bapak lihat meja, di pikiran Bapak ada pasti yang ada pembuat meja. Jadi adanya meja menjadi bukti pembuat mejanya ada. Setuju nggak? Nggak mungkin ada meja kalau nggak ada yang buat. Kalau gitu, adanya meja menjadi bukti adanya pembuat meja. Nah, gitu. Soal pembuat meja sekarang nggak kelihatan di sini, tidak ada di sini orangnya, tidak penting. Gitu. Yang pasti ada yang buat. Gitu. Kalau gitu gimana? Meskipun Allah nggak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi dia ada. Setuju nggak? Gimana buktinya? Gitu. Ada buktinya, ada ciptaannya, masih ada penciptanya. Gitu. Contoh lagi yang paling sederhana. Ibu pernah berdoa kan?
Pernah nggak dikabulkan? Pernah. Masa sih sekian puluh tahun dikabulin, nggak dikabulin, nggak mungkin lah. Begitu doa terus dikabulkan, emang Allah ada, gitu loh. Allah denger, Allah tahu. Kalau gitu gimana? Allah ada, Allah wujud. Gitu. Nah, orang kalau sudah sampai ma'rifat, semua yang dihadapi ini adalah wujud dari adanya Allah. Kalau gitu gimana? Kita sedang bersama Allah. Nah, kalau sedang bersama Allah, dia jujur, lurus, benar, berkah, selamat. Amin. Kenapa orang nyuri? Karena dia merasa nggak ada Allah. Makanya mencuri itu, orang kalau mencuri kan nengok sana, nengok sini. Oh gitu. Namanya disebut panjalongok gitu. Karena merasa nggak disakin Allah. Kalau orang sudah makrifat, dia merasa hidup ini selalu dalam tilikan Allah. Amin. Setuju nggak? Kalau bapak mendalami tasawuf lagi, ibu mendalam lapis ketiga ini kalau diasah lagi, akan muncul lapis keempat. Nah, lapis keempat itu al-lub namanya. Orang Amerika bilang inner heart, innermost heart katanya. Intinya hati. Lub itu bahasa Indonesia lubuk hati. Orang kalau sudah sampai yang tengahnya itu, lubuk hati itu, dia bisa ngelihat Allah. Gitu. Nabi Muhammad sudah sampai ke situ karena bisa ngelihat Allah. Imam Ghazali bisa ngelihat Allah. Bedanya dengan Nabi, kalau Nabi melihat Allah langsung, kalau Imam Ghazali melihat Allah dalam mimpi. Itu juga satu sudah prestasi rohani yang tinggi. Nah, menuju ke sana. Amin. Ya Rabbal. Moga Pak. Kalau dilihat dari segi prakteknya, amal manusia itu bisa dibagi dua. Ada amal fisikal, amal jawarih namanya. Sholat, puasa itu amal jasmani. Haji, umrah itu. Monggo Pak. Pendekatannya eksoterisme, ya. Ilmu fikih, gitu. Diajarin sama fikih, gini loh caranya sholat, rukunnya gini, syaratnya gini, wajibnya itu, sunnahnya itu. Ada lagi Pak, monggo. Ada amal-amal hati. Lah kalau tasawuf itu isinya amal hati. Seperti apa? Suci hati. Amin. Dermawan. Kasih sayang terhadap sesama gitu ya. Nggak kejem, nggak zolim gitu. Suci hati. Gimana suci hati? Ya, orang dilihat bukan amal banyaknya, sholatnya, tapi hatinya suci nggak? Kalau hatinya suci, sama Allah bagus, sama tetangga rukun, sama saudara guyup, sama teman kompak. Gitu. Semua orang dianggap saudara. Nggak ada musuh. Amin. Setuju nggak kira-kira? Yang terakhir ini masih banyak Pak nih, masih banyak ya. Nah, kalau amal hati ini sederhanakan, itulah esoterisme Islam, ilmu tasawuf. Bagaimana hati itu bersih, suci, hidup rukun, hidup guyup, hidup bersaudara. Sama Allah baik, sama manusia juga rukun. Dan insya Allah kalau kita dalami terus, kita akan menjadi orang yang seperti Rasulullah. Gitu. Amin ya Rabbal. Sudah ada peluit ya? Masih banyak, tapi bisa kita diskusikan ya. Monggo, silakan. Mungkin ini baru pengantar ya, pengantar ke sana. Kita mau ke sana nih kalau ngomong-ngomong tasawuf itu gitu. Gimana caranya ya nanti gitu. Masih ada banyak nih. Bapak bisa minta itu sama Pak Wahyu ya. Bapak bisa minta filenya ke Pak Wahyu yang saya sudah kirim, nanti Pak Wahyu bisa share kemana. Baik, monggo siapa yang kira-kira masih ganjel. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin
Iya Pak, monggo. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maksudnya kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, insya Allah. Dengan kondisi saat ini, dominasi sekularisme yang kuat, yang menolak campur tangan agama dalam bidang keilmuan kontemporer atau ilmu dalam persepsi Islam. Singkat kata bahwa agama adalah musuh negara. Pertanyaannya, bagaimana mendekati kondisi saat ini? Yang kedua, apa kriterianya kita ini diakui oleh Allah sebagai baik? Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih Pak. Apa hubungan agama dengan negara? Para ahli filsafat Islam kemudian memberikan pandangannya. Pandangan pertama mengatakan bahwa agama dengan negara terpisah secara jelas, nggak boleh disatukan. Itu pandangan sekularisme. Agama terus negara. Agama tidak boleh campur pada negara tidak boleh juga campur agama. Gitu. Siapa misalnya Amerika Serikat, Eropa, itu dia memisahkan. Itu sebabnya kalau Bapak ke sana, Bapak sudah sana. Kalau kita ke Eropa, misalnya, nggak ada tuh kantor pemerintah ada masjidnya. Tapi di Indonesia banyak di Mabat ya. Itu di belakang ada masjid itu. Kodam juga ada, banyak gitu. Apa artinya? Indonesia tidak seperti paham yang pertama ini. Gitu. Paham yang kedua, antara agama dengan negara itu integrasi. Gitu. Agama dengan integrasi. Integrasi artinya apa? Nggak bisa dipisahkan. Gitu. Karena biar bagaimanapun, agama bisa berkembang kalau ada wadahnya negara. Di negara ada masyarakat. Sebaliknya, negara tidak bisa berkembang dengan baik kalau tanpa ilham, inspirasi, nilai-nilai luhur agama. Karenanya dianggap integrated, bersatu. Nah, ini kemudian menghasilkan paham bahwa tidak dipisahkan. Nah, di antara itu ada paham yang sinkretisme. Apa itu paham sinkretisme? Paham yang mengatakan bahwa agama menghargai negara, negara sangat menghargai agama. Itu Pancasila. Gitu. Nah, kita sebagai orang beragama nggak bisa hidup dengan model pertama, gitu, sekularistik. Gitu. Kenapa nggak bisa? Biar bagaimanapun kita butuh agama. Gitu. Kenapa? Karena satu saat kita bakal meninggal. Ketika kita meninggal, kita pasti butuh agama. Bagaimana kita bisa meninggalkan dunia ini dengan happy ending? Gitu. Karena itu agama jadi tetap penting. Itu sebabnya para wali, misalnya Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, macam-macam itu kemudian menggabungkan secara baik integrasi antara agama dengan negara. Nah, ketika itu dibutuhkan toleransi, penghargaan. Ketika kita menghargai agama sebagai bagian dari negara, maka dibutuhkan kemampuan menghargai orang lain. Kita yakin yang benar Islam, setuju nggak? Lemes amat nyautinnya nih. Inna dina indallah. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itulah Islam. Yakin banget kita, nggak akan berubah sampai akhir hayat. Jangankan mejret, hancur lebur kita nggak menyerah. Gitu. Kita akan berubah dari Islam karena kita yakin benar ini. Gitu. Tapi ketika itu dipraktekkan di tengah masyarakat, di situ dibutuhkan kearifan. Kearifan, karena ada orang lain selain kita. Mungkin ada tetangga bukan muslim, mungkin enggak. Mungkin ada teman yang bukan muslim. Nah, ketika kita bergaul dengan teman tetangga yang bukan muslim, disitulah dibangun lakum dinukum. Boleh aja
KPAD ini bikin gerakan kerja bakti massal. Yang kerja bakti Muslim kerja bakti, yang non Muslim juga kerja bakti. Boleh nggak bareng-bareng? Boleh. Tapi pas zuhur yang Muslim bilang, maaf ya, mohon izin saya mau sholat dulu. Oh silahkan. Jadi tetap bisa bergaul gitu. Nah, kemampuan seperti ini dibutuhkan ketika kita mendalami Islam dengan baik. Yang kedua, Pak, kapan orang disebut apa tadi, Pak? Bagaimana kan apa kriterianya kita diakui salah yang banyak? Ya. Kapan orang disebut Abdullah gitu? Hamba Allah. Hamba Allah itu kedudukan yang tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Itu sebabnya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj tidak disebut namanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya katanya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kapan orang disebut hambanya? Gitu. Ketika dia telah menjadikan Allah, katanya, itu segala-galanya. Gitu. Hidupnya, matinya, amalnya, kebaikannya, diabdikan sepenuhnya kepada Allah. Ketika semua itu diabdikan untuk Allah, dia jadi hamba Allah. Hambanya Allah. Gitu. Lah, mana indikasinya kalau disebut hamba Allah? Tadi waktu kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika Bapak punya obsesi menjadikan hidup, ibadah, sholat dan segala macam itu diabdikan untuk Allah, nah kita sudah memposisikan sebagai hamba Allah. Gitu Pak. Monggo masih ada, kalau enggak kita tutup. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bikin bertanya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal diri kita sendiri. Kemudian tadi juga dijelaskan bagaimana Sunan Kalijogo mengadopsi Islam kepada orang Jawa dengan beberapa lagu yang sebetulnya sama artinya. Yang ingin kami tanyakan Pak, ada semacam pepatah di Jawa, bukan pepatah tapi semacam pandangan yang kalau kita sebut istilah menunggangi Allah Gusti. Apakah itu bagian dari pengertian adopsi tasawuf bagi orang-orang Jawa? Atau aliran yang mungkin kami juga nggak tahu? Mohon penjelasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Kalau tasawuf itu kita dalami, tarekat itu kita jalani, kita akan sampai pada posisi zikru, berzikir. Zikir itu ingat Allah. Diterjemahkan pakai bahasa lokal, eling lan waspoto. Bagaimana hidup ini eling, ingat Allah dan waspada gitu. Itu zikir Pak. Zikir itu kalau diteruskan, difokuskan, itu sampai pada puncaknya. Gitu. Apa puncaknya zikir? Orang kalau sudah zikir sampai begitu puncak, dia sampai alfana lillah, lebur, dening pangastuti. Ya kalau bahasa lokal gitu kira-kira. Karena kalau pakai bahasa alfana lillah kan orang Jawa banyak nggak ngerti. Lebur dia. Ketika zikir Allah, 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 Allah. Yang ada cuma Allah di pikirannya. Saya pernah diundang oleh Syekh Hisham, pemimpin tarekat Naqsabandiyah dari Amerika Serikat. Terus saya ikut zikir, undangnya habis makan malam. You are invited to join with us, katanya, in dinner. Anda saya undang untuk makan malam bersama saya, kata gitu. Cuman sebaiknya Anda datang maghrib ya, katanya gitu. Saya datang maghrib.
Dari maghrib sampai isya zikir, Pak. Zikir itu Allah, Allah, Allah. Itu ngomong Allah itu, Pak, saya nggak sendirian, banyak tuh murid-muridnya Syekh Hisham itu. Kita ngomong Allah, Allah, Allah itu sepertinya tempat yang saya tempati itu udah nggak ada lagi, yang ada cuma Allah aja. Udah nggak ada di gedung itu gitu. Sudah lebur gitu. Nah, kondisi seperti itu orang dalam keadaan bersatu dengan Tuhannya. Nah, ketika orang bersatu dengan Tuhannya, wahdatul wujud namanya, diterjemahkan pakai bahasa lokal. Tuh. Manunggaling kawula lan Gusti. Manunggal, dia nyatu dia. Tuh. Yang ada cuma Allah, Pak. Karena menurut ilmu tauhid, Allah itu ada yang hakiki. Kalau kita ada aridi, ada yang nisbi. Kita boleh ada, boleh nggak ada. Setuju nggak? Ya, mohon maaf ya Pak. Dulu kita nggak ada, sekarang ada. Suatu saat kita bakal nggak ada. Tapi Allah ada terus. Dulu ada, sekarang ada, besok ada, kapanpun ada terus dia. Karena dia ada terus, maka dia kekal. Tuh. Nah, ketika kita yang ada nisbi itu kemudian berzikir, kita akan menyatu dengan dia. Nah, pada kondisi seperti itu, nggak ada lagi yang lain, cuma ada Allah aja. Nah, ketika itu orang ngomongnya terus syatohat namanya, Pak. Nah, terus pernah dengar ya, ada Syekh Siti Jenar, pernah dengar nggak? Kata Syekh Siti Jenar, Anallah, anal haq, sayalah Allah. Lah ngomong saya Allah itu kan keliru. Kalau dalam pikiran eksoterisme, dalam pikiran ilmu fikih, keliru. Kenapa? Karena nggak mungkin dia Allah, gitu. Ternyata Syekh Siti Jenar ketika bilang saya itu Allah, pada waktu ngomong begitu lagi satohat, dan sedang menyatu dengan Tuhannya. Yang ada cuma Allah aja, saya nggak ada, kata Syekh Siti Jenar. Yang ada Allah, Allah ada selamanya. Kalau saya bisa ada, bisa nggak ada. Jadi dia nggak hitung dirinya, yang ada Allah, gitu. Nah, itu nanti Pak. Kita nggak sampai ke situ barangkali. Yang penting sekarang tasawuf akhlaki aja. Sholat tahajud, amin. Zikir, itu dulu kira-kira gitu. Kalau manunggaling, kawalan Gusti, itu nanti Pak. Sambil jalan. Gitu. Masih jauh. Insya Allah Pak. Tapi nggak apa-apa yang ditanya kan. Gitu. Nggak salah. Apakah Syekh Siti Jenar salah? Nggak salah. Karena ketika beliau ngomong begitu dalam kondisi syatohat, sedang menyatu, manunggal dengan Tuhannya. Gitu. Dia nggak ngomong sebagai orang dia, sayalah Allah. Gitu. Ya karena yang dilihat Allah. Gitu. Nah ngomong gitu itu di depan orang awam bahaya. Diamankan sama teman-temannya. Gitu. Ini disingkirin dulu nih. Gitu. Gitu. Kenapa? Ngomongnya bukan di tempat publik sembarangan. Gitu. Gitu ya Pak? Mungkin karena pertama kali sudah lama nggak ketemu, mungkin cukup dulu kali ya. Ya, kapan-kapan ketemu lagi lah kalau mau. Kapan-kapan ketemu lagi. Yeah. Ibu ada, mau nanya? Monggo. Baik, kita baca doa Pak. Semua yang hadir, keluarga Bapak Ibu di rumah sehat. Imannya kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya ngegrojok. Anaknya nurut. Istrinya cinta. Suaminya sayang. Tetangganya guyup. Hidupnya rukun. Berkah, selamat. Masuk surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an
wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana wafiqna wasfi mardana wa sahih sadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Selamat beraktivitas, semoga Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.